Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Viva, saya dari kelas 3 JD4 TKI dengan NIM 18414-283 dan nomor absen 17. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah perancangan proses untuk simulasi HIN. Untuk soalnya sendiri menggunakan PPT energi slide nomor 4. Nah, seperti ini contoh soalnya. Ini ada beberapa tabel, yaitu ada stream, TS, TT, delta H, M kali CP, HS, dan HP. Nah, untuk streamnya sendiri ada 4 data, ada feed reactor 1, product reactor 1, feed reactor 2, dan product reactor 2. Nah, lalu untuk data stream ini kan kita lihat dari supply temperaturnya atau TS-nya. Nah, karena pada feed reactor 1 itu kan TS-nya itu kan 20, berarti dia termasuk fluid cooled. Untuk produk reaktor 1 itu kan 250, berarti termasuk fluid cooled. Dan untuk feed reactor 2 itu 140, berarti termasuk fluid cooled, dan produk reaktor 2 itu 200, berarti termasuk fluid cooled. Dan untuk pertanyaannya itu yang pertama itu kurva komposit. Lalu yang kedua itu mencari QC, yang ketiga mencari QH, yang keempat mencari QREC atau panas recovery. Yang kelima mencari grid diagram dan Hens diagram. Karena tadi beberapa datanya sudah diketahui, tinggal membuka aplikasi HIN. Nah, di sini untuk mengoperasikan HIN itu ada jajala, yaitu yang pertama stream add, lalu kita klik stream number, supply temperatur, mengisi target temperatur, heat transfer mau MCP atau H, heat temper mau hot cold, heat data. Nah, lalu yang cara kedua itu, kan ini ada tombol plus ya, tinggal diklik. Untuk datanya kan tadi ada 4, yaitu kita klik 4 kali. 1, 2, 3. Kalau mengurangi tinggal mengklik minus. Nah, lalu memasukkan data sesuai contoh soal di PPT. Itu produk 1, reaktor 2, feed reaktor 1, feed reaktor 2. Nah, setelah feed reaktor 2. Nah, lalu mengisi data T1, T2, H, dan MCP-nya. 250, 220, 100, 40, 180, harganya itu 3, salah, minus 31,5, minus 30, lalu 32 sama 27. Nah, untuk data setelah kita masukkan datanya semuanya, nah itu kan langsung muncul kan tipenya. Nah, itu muncul otomatis ketika kita memasukkan data T1, T2, H, dan MCP-nya tadi. Jadi kita nggak usah mengisi secara manual seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah datanya sudah diisi, itu muncul dua diagram. Yang pertama ada grid diagram, yang kedua ada kurva komposit. Nah, kalau misalnya kita ingin mengecilkan gambar di grid diagram itu, caranya itu begini. Klik diagram, format, ini width-nya kita jadikan 15, height-nya kita jadikan 10. Nah, maka akan mengecil seperti ini dan terlihat lebih jelas daripada tadi. Nah, lalu setelah itu untuk misalnya memunculkan kurva komposit di grid diagram ini, di tempat grid diagramnya itu tinggal klik ini.
Nah, kan akan muncul di sini. Nah, kalau misalnya mengembalikan, ya tinggal diklik ini. Nah, lalu untuk mengetahui info detail tentang grid diagram ini, tinggal klik cascade. Nah, cascade ini akan muncul minimum temperature difference, yaitu 10 Kelvin. Heating atau TM-nya 10 Kelvin. Nah, untuk heating datis ini QH 7,5, cooling datis QC 10, pinch temperature 145, dan minimum number of heat exchanger itu 7. Nah, minimum heat exchanger itu berarti heat exchanger yang kita gunakan itu 7. Itu nanti. Oke, nah lalu setelah ini kita akan nah selanjutnya akan menampilkan diagram Hands. Itu ada dua cara. Yang pertama itu heat exchanger. Nah, tinggal memasukkan data-datanya di sini. Nah, yang kedua yaitu dengan cara stream, visibility. Nah, kan ini ada above pinch sama below pinch. Nah, itu above sama below itu kan berarti atas sama bawah kan. Nah, sedangkan di cascade ini pinch temperaturnya kan 145 K. Nah, berarti untuk above sama below pinch-nya itu antara 150 yang atas dan 140 untuk yang bawah. Nah, tadi kan visibility. Nah, bagaimana menentukan above sama below pinch? Nah, itu caranya tinggal mengklik visible match. Nah, diklik. Kan ini keluar. Nah, kalau misalnya above pinch itu 3 sama 1. Kalau misalnya ya 3 sama 1. Lalu 4 sama 1. Nah, terus 4 sama 2. Kalau misalnya below pinch itu cuma 2 sama 3 gitu. Tinggal di kayak gini. Nah, 4 1 3 1 4 2. Dan ini 2 3. Lalu di close. Terus kita inputkan visibility yang above pinch. Nah, above pinch tadi itu kan ternyata di above pinch ini ada visibility criteria, yaitu number of hot stream itu kurang dari sama dengan number of cold stream. MJP hot stream itu kurang dari sama dengan MJP cold stream. Nah, tadi kan ada 3 sama 1. Diklik aja gini. Oke. Nah, nanti muncul terus stream definitive pinch. Ini ada 2 sama 4. Oke. Nah, lalu menginputkan visibility below pinch itu ada tadi itu 2 sama 3. 2 sama 3. Oke. Ini. Untuk kalau misalnya biar datanya lebih rapi tinggal di gini aja. Kan biar rapi gitu. Tinggal diatur-atur sesuai pokoknya yang serapi mungkin menurut kalian seperti itu. Nah, kalau misalnya mengetahui suhunya itu tinggal di heat exchanger, terus di format. Nah, ini dicentang semua. Biar mengetahui atau mempermudah saat proses pengerjaan seperti itu. Oke. Nah, kan sudah diketahui ini. Nah, ini kan suhunya kan 203, 203,3 dan ini 250. Nah, terus ini kan 181,7 dan ini 230. Nah, berarti kan butuh pemanasan. Nah, maka memerlukan heat exchanger kan untuk memanaskan. Nah, caranya yaitu nah, lalu kan karena butuh pemanasan, maka kan dipakai heat exchanger. Nah, klik heat exchanger, add. Lalu ini di add, ini pakai yang feed reaktor 2. Ini produk reaktor 1. Nah, untuk entalpinya itu pakai 7. Lalu hingga temperatur itu pakai hingga temperatur ini 181, 181,7. Nah, ini berarti 230.
Itu 250. Nah, dari sini kenapa kita memakai yang di heat exchanger lalu di add? Karena kan tadi kan sudah memakai yang above sama below pinch kan kayak gitu. Jadi nggak bisa dipakai lagi kayak gitu. Nah, lalu untuk enthalpy ini 7 ini dari perhitungan, yaitu 250 dikurangi 150 dikali 0,15 saya dibagi 0,15. Kenapa entalpinya 7? Karena dari 250 dikurangi 150 dikali 0,15 lalu dikurangi 8. Tuh, maka hasilnya 7. Nah, lalu setelah di gini ini tuh diklik OK. Oke. Ini tinggal dirapikan seperti ini. Nah, di sini kan targetnya 250. Nah, maka ditambah XSC lagi, terus di add. Nah, lalu di add 5, ini pakai utilities. Nah, karena kan saya nggak mau memasukkan enthalpy di sini, maka saya menggunakan enthalpy to complete system. Terus ini seperti ini. Berarti oke. Berarti nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, tinggal dirapikan saja. Nah, lalu untuk ini sudah berubah ya suhunya. 205 menjadi 230. Nah, kalau misalnya sudah menjadi ungu itu maka sudah selesai gitu. Nah, lalu selanjutnya heat exchanger, add heat exchanger. Nah, lalu di add ini 6, cold steam-nya itu pakai 3, cold steam pakai benar, lalu kita pakai 6,5, lalu untuk ini image-nya kita pakai 20 karena di sini image-nya ini 20. Lalu untuk outlet pakai 5 pakai 5 pakai 52,5. Lalu kita klik OK. Tinggal diluruskan lagi kayak tadi biar enak. Diluruskan. Nah, ini di sini kan sepertinya butuh pendingin kan? Karena dari 150, 110, 110 ke 40. Nah, tinggal heat exchanger, add, lalu kita klik add, ini pakai utilities, produk generator. Nah, ini enthalpy pakai 10. 10 dari mana? Dari ini. Cascade ini, nah itu kan tadi ada enthalpy-nya pakai 10 kW. Tinggal dimasukin aja. Lalu outlet-nya itu di sini berarti pakai ini 40. 40. Oke. Oke. Nah, karena di sini
garisnya itu masih berwarna hitam, maka kita coba cek lagi di data yang tadi kita input. Entalpinya 6,5 ya harusnya, bukan 6. Oke, nah maka garis yang didapat itu akan ungu semua. Nah, kalau garisnya ungu berarti itu udah clear atau udah selesai biasanya. Nah, lalu kita akan menjawab pertanyaan yang dari PPT ini. Yang pertama yaitu kurva komposit. Nah, ini kurva kompositnya. Nah, untuk pertanyaan kedua itu kan QC, QH, Q Advanced Recovery. Dan nomor 2 QC dan 2 dan 3, QC dan QH. Nah, ini kan berarti diketahui bahwa QH-nya itu 7,5, QC-nya itu 10. Lalu untuk recovery itu berarti ini tuh ditambah 7,5 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 12,5 ditambah 6,5 ditambah 17,5 ditambah 10. Totalnya 69. Berarti key recovery atau balance recovery-nya itu 69. Lalu pertanyaan terakhir, untuk yang grid diagram itu berarti yang ini, yang garisnya itu tidur ini atau horizontal. Kalau misalnya yang vertikal itu berarti hands diagram. Nah, selanjutnya itu untuk di sini kan tadi kan diketahui bahwa hitas senjanya itu ada 7 ya. Kita hitung. Apakah benar ada 7? Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Sekian presentasi dari saya tentang pengerjaan hints. Apabila ada salah kata dan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.